Selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Satria Fathan Setiawan. Saya adalah anggota tunggal dan pemilik dari Pajajaran Entertainment. Tidak ada anggota lain selain saya, karena video ini hanyalah studio game indie. Video ini adalah video pertama dari serial Devlog Adidaya Project 1. Kami tidak butuh kebebasan. Meskipun begitu, sebelum saya masuk ke dalam pengembangan video game ini, saya akan jelaskan dulu tentang latar belakang saya dan juga inspirasi saya membuat game. Dua minggu yang lalu, saya baru saja lulus dari pesantren tempat saya bersekolah. Dan sekarang saya sedang dalam gap year sebelum saya lanjut ke berkuliah di Timur Tengah. Untuk mengisi gap year tersebut, saya berencana untuk membuat game yang sudah saya mimpi-impikan sejak saya masih di pesantren. Kebetulan, saat saya di pesantren, setiap kali libur, saya pasti sering main game di rumah. Nah, game-game yang saya mainkan itu akan menjadi sumber-sumber inspirasi yang memberikan saya ide untuk membuat game ini. Game utama yang menjadi inspirasi saya untuk membuat game adalah Touhou Project. Touhou Project adalah sebuah game bergenre bullet hell yang berasal dari Jepang. Buat kalian yang belum tahu, bullet hell adalah sebuah genre di mana kita menjadi karakter yang berusaha untuk menghindari peluru yang banyak sekali yang ditembakkan oleh lawan. Game ini biasanya menggunakan karakter pesawat, tapi yang saya suka dari karakter ini adalah bahwa game ini menggunakan karakter cewek anime. Jadi, ya, saya juga seorang wibu. Wibu! Nah, kerennya, Touhou Project dibuat oleh satu orang saja dari Jepang bernama Junya Ota alias Zu. Jadi, semua unsur di game tersebut, mulai dari karakter, musik, dan juga gameplaynya, dia yang merancangnya semua sendiri. Dan itu menginspirasi saya agar saya bisa membuat game yang sama sepertinya, bagus dan banyak pemainnya. Sekarang fanbase Touhou Project sangat besar di seluruh dunia, dan itu menginspirasi saya membuat game saya sendiri. Selain itu, satu hal yang saya suka dari Touhou Project adalah bahwa game ini mengangkat unsur mitologi Jepang. Jadi, banyak karakter di game tersebut yang dibuat berdasarkan makhluk-makhluk mitologi Jepang. Salah satu contohnya adalah karakter bernama Aya Shameimaru. Di game ini diceritakan dia adalah seorang tengu atau siluman gagak khas Jepang. Tapi di Touhou Project dia digambarkan oleh seorang cewek yang bekerja sebagai jurnalis atau wartawan yang memiliki kantor berita sendiri. Ini sangat menarik karena kita bisa melihat bagaimana mitologi dirancang ulang menjadi kehidupan yang lebih kontemporer atau lebih relevan kehidupan kita. Oleh karena itu menginspirasi saya untuk membuat hal yang sama tapi dengan mitologi Indonesia yang sebagaimana kita ketahui sangat-sangat kaya. Sederhananya, apa yang saya coba buat adalah Touhou Project versi Indonesia. Tentu, kalau kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus mempersiapkan apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan hal tersebut. Dalam hari ini, saya harus mempersiapkan diri dengan hal-hal yang saya butuhkan untuk membuat game ini. Ada 3 alat utama yang saya gunakan untuk membuat game ini. Pertama, untuk game engine, saya akan menggunakan GDevlog. Menurut saya, GDevlog itu bagus, cukup
mudah dipakai untuk pemula dan punya support yang cukup bagus dengan komunitas yang membantu. Kekurangannya adalah bahwa di develop masih kurang banyak dipakai di Indonesia. Jadi saya akan mencoba untuk menggunakan Game Engine ini. Lalu untuk gambar saya akan menggunakan IBISPaint. IBISPaint sangat mudah digunakan dan punya banyak fitur yang lengkap. Jadi saya akan mempertimbangkan untuk menggunakan IBISPaint untuk membuat gambar atau sprite untuk game ini. Lalu untuk musik saya akan menggunakan BandLab. Alasan saya menggunakannya adalah bahwa BandLab punya cukup banyak fitur yang lengkap dan juga mudah digunakan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi saya akan menggunakan software tersebut untuk membuat musik dan sound effect untuk game ini. Akhir kata, yang saya ingin sampaikan dari video ini adalah bahwa saya punya mimpi dan saya akan berusaha untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, saya tidak memaksakan, tetapi saya akan sangat senang jika para penonton sekalian mau mendukung saya. Bisa dengan subscribe video ini, serta memberi like dan juga komen untuk video ini. Lalu terus dukung saya dan beri saya masukan untuk perkembangan game saya ini. Akhir kata, yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih telah menonton video ini, dan semoga game yang akan saya buat ini bisa menjadi game yang bagus dan bisa dinikmati banyak orang jika sudah dirilis. Oleh karena itu, saya minta tolong bantuannya kepada kalian para penonton yang budiman supaya mampu membantu saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.